Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Zalianti dengan NPM 1731080081 ingin menjelaskan review jurnal dan ide replika apa yang akan saya terapkan di Indonesia untuk memenuhi tugas pengantar psikologi Islam. Baik teman-teman sekalian, di sini saya mengambil judul tentang efektivitas konseling kelompok spiritual pada kesejahteraan psikologis gadis-gadis dari keluarga yang bercerai. Latar belakang dalam penelitian ini adalah dalam penelitian yang dilakukan untuk menilai peran agama dan spiritualitas dalam kesehatan mental, ditujukan bahwa spiritual memberikan dasar untuk relaksasi yang damai melalui sistem disiplin yang tepat dan ideal. Sajadi dan kawan-kawan menandai bahwa konseling spiritual mempengaruhi kesejahteraan spiritual pasien wanita Iran dengan kanker. Selain itu, Taheri Karame melaporkan hubungan positif yang signifikan antara kesejahteraan spiritual dan strategi coping yang berorientasi pada masalah dalam sebuah penelitian yang berjudul hubungan antara kesejahteraan spiritual dan strategi coping stres pada pasien hemodialisis. Dalam penelitian lain juga dilakukan oleh McKinley dan Burns, disimpulkan bahwa individu dengan spiritualitas yang lebih tinggi memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi, serta tingkat kecemasan dan ketakutan yang lebih rendah terhadap penuaan. Dakhah Tehrani dan kawan-kawan mendeteksi hubungan positif yang signifikan antara sikap beragama dan kesejahteraan psikologis. Ada juga dari Tehrani et al. Tahun 2013 tentang peran spiritualitas dalam kesejahteraan psikologis. Akan tetapi, populasi studi yang menjadi target dalam studi yang disebutkan berbeda dengan kami. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, maka penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui konseling kelompok spiritual terhadap kesejahteraan psikologis anak perempuan dari keluarga yang bercerai. Selanjutnya adalah Grand Theory. Grand Theory, perceraian adalah peristiwa kehidupan yang penuh tekanan baik bagi orang tua maupun anak-anak. Menurut literatur, kurangnya penyesuaian anak terhadap perceraian orang tua dapat berdampak buruk pada fungsi psikologis mereka. Dalam hal ini juga, kesejahteraan anak merupakan salah satu faktor psikologis terpenting yang dapat dipengaruhi oleh perceraian orang tua. Umumnya, kesejahteraan psikologis didefinisikan upaya menuju kesempurnaan yang bertujuan untuk mencapai kemampuan potensial individu. Metode penelitian ini adalah studi eksperimental dengan kelompok pre-test dan post-test dengan menggunakan populasi teknik convenience sampling. Jadi subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dengan jumlah N10 dan kelompok kontrol dengan jumlah 10. Kelompok eksperimen diajarkan masalah spiritual dalam 8 sesi 2 jam per sesi dalam bentuk kelompok konseling kelompok. Jadi kesejahteraan para kelompok dinilai dengan 48 item kuesioner kesejahteraan psikologis. Data yang diperoleh nanti dianalisis dengan ANCOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling spiritual secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis anak perempuan dari keluarga bercerai dengan mendapatkan nilai P lebih dari 0,05. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terapi spiritual dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis anak perempuan dari keluarga yang bercerai. Kritisi jurnal, jadi yang saya kritisi jurnalnya dari segi kelebihan dan kekurangan, karena menurut saya dari segi judul, metode dan lain sebagainya itu sudah tepat. Jadi saya di sini hanya mengkritisi terkait dengan kekurangan dan kelebihan. Jadi kekurangan dari jurnal ini
prosedur yang disajikan kurang detail sehingga membuat pembaca susah untuk memahaminya. Yang kedua, dilihat dari segi pengambilan sampel, jurnal ini populasi sampelnya terlalu kecil. Yang ketiga, belum terlalu banyak grand teori yang dipakai dalam jurnal ini. Tetapi ada kelebihan dalam jurnal ini. Yang pertama, referensi yang digunakan penulis sudah terupdate. Dan yang kedua, metode penelitian sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam jurnal tersebut. Ide replika jurnal yang akan diterapkan di Indonesia. Jadi di sini saya mengambil judul terkait dengan efisiensi terapi interpersonal psikologi Islam untuk menurunkan tingkat depresi terhadap remaja putri yang mengalami broken home. Latar belakang, perkembangan era globalisasi di Indonesia membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakatnya. Termasuk dalam kehidupan sosial, dampak positif yang dirasakan adalah keterbukaan pola pikir terhadap teknologi yang dapat menunjang kehidupan. Namun juga banyak dampak negatif yang terjadi. Salah satunya adalah penurunan nilai-nilai normatif dalam masyarakat, namun juga banyak dampak negatif yang terjadi. Salah satu adanya adalah penurunan nilai-nilai normatif dalam masyarakat. Psikologi Islam dalam perspektif etimologi mempunyai banyak pengertian yang mengarah kepada ilmu kejiwaan, sedangkan dalam perspektif Islam, jiwa sepadan dengan kata nafs, walaupun ada pula yang menggunakan kata jiwa dengan kata ruh, kolbu, dan fitrah menurut Baharudin tahun 2007. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, intervensi ini dipilih yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis karena apabila seseorang memiliki hubungan yang kuat, sehat, dan penuh penghargaan dengan orang lain, kecil kemungkinan untuk menjadi depresi untuk mempertahankan kondisi depresinya, sehingga individu tersebut akan merasa bahagia. Jadi terapi ini dipilih sangat cocok dalam kasus subjek yang menginjak usia remaja karena terapi interpersonal psikologi Islam ada yang telah memodifikasi untuk kasus remaja dan hasilnya adalah signifikan untuk menurunkan depresi pada remaja. Grand teori yang saya pakai adalah menurut Stroken dan kawan-kawan tahun 2005, perceraian orang tua dapat membawa efek jangka panjang bagi anak. Terlebih ketika orang tua bercerai saat anak masih kecil karena dampaknya akan membawa hingga mereka memasuki usia dewasa. Dan yang kedua, Aubach dan Ho 2012 dalam penelitiannya tentang depresi pada remaja menyatakan bahwa remaja sangat rentan untuk mengembangkan depresi dan memiliki dampak yang cukup panjang yang akan mempengaruhi psikososial ketika dewasa. Terlebih remaja merupakan masa storm dan stres yang dipenuhi oleh berbagai perubahan dan terkadang muncul permasalahan sulit dalam hidupnya untuk menuju ke masa dewasa menurut Santrok 2003. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode eksperimental kualitatif dengan pendekatan action research. Jadi pendekatan action research ini rancangan eksperimen yang mengelompokkan dengan jenis yang sama. Di sini kan saya menggunakan remaja putri dengan broken home. Baik, itu tadi beberapa saya sudah menjelaskan tentang review jurnal dan ide replika apa yang akan saya terapkan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.